persiapannya sebelum jam 6, karena jam 6 sudah sampai di sekolah. Maka sampaikan permohonan maaf saya, ustadzah-ustadzah, kepada suami-suami panjenengan yang hak-haknya bisa jadi terkurangi karena harus memberikan pembelajaran Al-Quran di jam ke-0. Kemudian juga kepada ustadz yang mengajarkan Al-Quran, tentu hal ini juga akan terjadi. Kepada orang tua murid yang hadir di sini, kelas tarbiyah terutama adalah orang-orang yang memiliki perhatian yang lebih dari orang tua yang lain. Sebab apa? Tanpa itu kita tidak bisa berbuat banyak, karena chemistry orang tua murid dengan guru-guru di sekolah akan menghasilkan insya Allah anak-anak hebat sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Dan mudah-mudahan hal ini akan terus bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Saya bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang ahlul Quran. Rasulullah SAW suatu ketika menyampaikan, wahai para sahabat, Allah Ta'ala itu punya keluarga. Allah mengakui bahwa dirinya itu memiliki keluarga. Para sahabat bertanya, siapakah itu keluarganya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Bahwasanya orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai keluarganya adalah para ahlul Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengantarkan putra-putri kita menjadi orang-orang yang bisa membaca Quran, bisa menghafal Al-Quran, dan setahap lagi insya Allah bisa menerjemahkan Al-Quran dengan program terjemahan, menjadikan kita itu tergolong ahlul Quran. Ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu kami sampaikan, insya Allah melalui MTS Salsabila Pandowo Harjo, program Al-Quran ini akan berkesinambungan, yaitu nanti di kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai nanti anak-anak itu bisa membaca Quran dengan terjemahnya hafal, bisa membaca bacaan sholat dengan terjemahnya dia paham dan dia hafal. Insya Allah mohon dukungannya dan mohon doanya. Ibu dan bapak-bapak sekalian, Yayasan SPA Indonesia telah melakukan penguatan pada visi, yaitu mewujudkan generasi emas Qurani Indonesia 2045 yang berakhlak mulia, cakap dan cendekia. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali Mahmudi tadi, beliau menyampaikan anak-anak kita ini orang yang akan hidup pada zaman di mana Indonesia itu Indonesia emas. Maka Yayasan SPA menyiapkan jangan sampai Indonesia emas di saat Indonesia umur 100 tahun dari kemerdekaannya diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, saya menjadi pengamat sekaligus ingin meniru. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, terlepas mungkin ada khilafiyah, ada sesuatu yang tidak disukai. Saat ini dunia ini dalam keadaan penuh dengan kekacauan, penuh dengan penindasan, penuh dengan kelaparan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Allah memperlihatkan ada negara, itu negara Islam, menteri pertahanannya hafal Quran, juru bicaranya hafal Quran, presiden
presidennya hafal Quran. Itu dihafal ketika SD dalam riwayat hidup masing-masing. Mereka S1-nya, presidennya sekarang dokter, menteri pertahanannya S1-nya elektro, S2-nya politik ekonomi, S3-nya filsafat. Saya mendapatkan informasi bahwa di Iran orang pakai listrik sepuasnya sebulan bayarnya 8.000. Orang pakai gas sak temengnya, nggak usah ngeteng-ngeteng gas melon, cukup pakai keran sebulan bayarnya 11.000. Orang pakai air di sana mau mandi sehari 10 kali, cuma kalau dirupiahkan 21.000. Ini adalah karena presidennya, menterinya, panglimanya itu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berquran, dan mereka skill di bidangnya. Mereka ahli komputer, mereka ahli pertanian, mereka ahli biologi, mereka ahli politik, mereka ahli dalam segala hal yang itu menjadi hajat kehidupan manusia. Maka Salsabila menjadikan 3 keunggulan, insya Allah akan menuju 4. Yang pertama, keunggulan Al-Quran. Yang kedua, keunggulan adab. Yang ketiga, keunggulan jiwa kepemimpinan. Karena setiap manusia itu pastilah menjadi pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan di Salsabila Pandowo Harjo sudah mulai muncul 2 tahun belakangan, yaitu keunggulan sains dan teknologi. Sains dan teknologi adalah 2 kata yang menjadi pelengkap dari syariat Islam. Sholat, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat berpakaian. Pakaian harus diproses melalui teknologi. Bagaimana benang itu dipintal, bagaimana pakaian itu menjadi nyaman dipakai, itu adalah urusan teknologi. Maka Bapak Ibu, mungkin panjenengan kemarin disuruh membawa telur, besok disuruh membawa besi berani, besok lagi disuruh membawa apa, dalam rangka menyiapkan anak-anak kita. Ilmu pengetahuan alam itu tidak dihafal, ilmu pengetahuan alam itu dimainkan, menyenangkan. Maka anak-anak mempraktekkan ilmu pengetahuan itu untuk bermain. Ilmu pengetahuan alam itu menyenangkan. Harapannya kelak mereka itu bisa mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, dari mulai kekayaan di permukaan tanah. Informasi yang saya terima bahwa kehidupan biologi yang ada di permukaan tanah Indonesia ini nomor 2 di dunia setelah Cina. Kekayaan bawah tanah Indonesia ini adalah nomor 3 di dunia. Batu bara ada, minyak ada, bahan nuklir yang bernama uranium ada. Itu semua masih dikeruk oleh para asing, yang orang-orang kita ini masih menjadi penonton. Maka anak-anak kita ini yang kita persiapkan, ahlul Quran, kelak mereka menjadi saintis, mereka menjadi birokrat, mereka menjadi orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Ibu bapak sekalian, bahwa pesan-pesan dari Khatmul Quran ini, yang pertama, SDT Salsabila itu memiliki saat ini 170 murid. Setiap tahun hampir kita itu menolak 1 kelas
Kalau nerimanya 30 ya yang masuk 60. Kenapa? Kita belum bisa menerima lebih dari satu kelas. Mohon doanya tahun ini berproses bisa Dinas Pendidikan Sleman memberikan legalitas sehingga kita bisa menerima lebih dari satu rombongan belajar. Yang kedua, kesungguhan Yayasan SPA dalam urusan Al-Quran kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Guru di luar Al-Quran itu cukup 9 orang, 1 kepala sekolah, 1 guru olahraga, 1 guru pendidikan agama Islam, 6 wali kelas. Cukup 9 orang sebenarnya SD IT Sabila Pendowarjo bisa berjalan dengan baik. Tapi karena Yayasan SPA Indonesia meminta Quran menjadi mainstream, maka gurunya menjadi 21. Kenapa? 10 guru Quran tidak boleh mengajar pelajaran yang lain, hanya mengajar Al-Quran saja. Maka guru matematika, bahasa Indonesia, olahraga cukup 9, guru Qurannya 10. Itulah Ibu Bapak sekalian, kesungguhan Yayasan SPA dalam urusan Al-Quran sebegitunya, sehingga kami ini termasuk mudah-mudahan orang-orang yang ikut beruntung dengan program Al-Quran ini. Ibu Bapak sekalian, semoga kelak anak-anak kita di akhirat bisa memenuhi janji Rasulullah. Apa janji Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya atau membiayai anak-anaknya untuk belajar Al-Quran, Allah janjikan di sorga putra putri kita itu akan datang membawa mahkota yang terbuat dari cahaya untuk dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Itulah janji Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga besok kita saling berjumpa. Semoga kita besok saling bersama di sana karena anak-anak kita. Kalau di antara kita ada yang belum kelihatan saat anak-anak kita memakaikan mahkota, mari kita cari, kita pegang, kita angkat, karena kita di dunia sama-sama menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam Al-Quran.